299 siap untuk memilih proposal perencanaan 4. Tentu saja Leng Xicheng tidak akan mengatakan hal itu pada sekretaris Cheng. Ia memutar matanya dan nadanya menjadi lebih tidak senang. Haruskah kamu peduli? Panggil saja dia. Aku tidak senang melihatnya. Tidak bisakah aku memarahinya? Sekretaris Cheng terkejut. Jika pepatah mengatakan bahwa hati wanita susah dipahami, hati Tuan Leng bahkan lebih susah dipahami daripada wanita. Ia segera mengangguk, saya akan segera menelepon dan menyuruhnya datang. Setelah telepon ditutup, Sekretaris Cheng segera menelepon Direktur Jiang dan masih mengingatkannya dengan baik hati. Direktur Jiang, Presiden Leng tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jika Presiden memarahi Anda harus menahannya. Direktur Jiang sudah berumur 50 tahun, tetapi hubungannya dengan Leng Xicheng adalah hubungan antara bawahan dan atasan. Selain itu, meskipun masih muda, Leng Xicheng benar-benar memiliki kemampuan. Leng Xicheng selalu mengambil keputusan yang tepat hingga membawa grup Leng dan Huang Ting Entertainment terus berkembang setiap harinya. Jika mereka pada awalnya bahkan tidak senang, mereka juga harus mengakui kemampuan Leng Xicheng. Pada siang hari, Direktur Jiang menunggu di luar dengan khawatir hingga gemetar. Leng Xicheng membuka pintu dan keluar kantornya. Ketika ia melihat Direktur Jiang, ia juga menyapa dengan sangat sopan, Direktur Jiang, Anda sudah datang. Sudah datang. Leng Xicheng mengangguk, lalu segera melangkah menuju lift dan berkata dengan dingin, mari. Jika melihat kebiasaan masa lalu, semakin dingin suara Leng Xicheng maka akhirnya akan semakin menyedihkan. Tadi Leng Xicheng memarahi Direktur Jiang tanpa ampun di depan semua orang saat rapat Dewan Direksi. Sekarang, Leng Xicheng masih secara khusus memanggilnya datang. Tampaknya Presiden Leng ingin memarahiku hingga tidak dapat menemukan jalan kembali. Pikir Direktur Jiang. Leng Xicheng membuat tubuh gemuk Direktur Jiang ketakutan hingga berkeringat dingin. Lift turun ke lantai bawah, lalu mereka berdua masuk ke mobil dan berangkat. Mereka tiba di tempat makan dan masuk ke ruangan yang telah dipesan Leng Xicheng. Setelah makanan dipesan, pintu ruangan ditutup. Direktur Jiang bahkan ingin berniat untuk berlutut. Presiden Leng. Makanan di sini enak. Leng Xicheng berpikir sebentar dan hanya bisa memaksakan diri untuk mengatakan kata-kata itu. Ketika Leng Xicheng berkomunikasi dengan bawahan, ia hanya akan memerintah dan menegur. Ia tidak pernah tahu bagaimana caranya meminta mereka untuk membimbing dirinya sendiri. Iya, jawab Direktur Jiang. Tangannya gemetar dan rasanya teh di cangkir yang ia pegang hampir tumpah. Apakah ini makan siang untuk membunuh tamunya? Meskipun dia pendiri perusahaan, dia juga merupakan pimpinan wilayah selatan grup Leng. Apakah Leng Xicheng ingin memecatku? Pikir Direktur Jiang. Tak butuh waktu lama, makanan dengan cepat disajikan. Tempat ini memiliki suasana yang elegan dan hidangannya juga lumayan enak. Kedua orang makan dalam diam. Leng Xicheng tidak banyak memakan nasi, tetapi terus meminum anggur segelas demi segelas. Tidak peduli seberapa enak makanannya, rasanya juga sulit untuk menelan makanan dalam situasi seperti ini. Direktur Jiang akhirnya menghabiskan makanannya. Leng Xicheng berkata, Direktur Jiang. Panggilan Leng Xicheng membuat Direktur Jiang ketakutan hingga hampir menjatuhkan sumpitnya ke lantai. Ia segera menjawab, Presiden Leng, jika saya melakukan sesuatu yang salah, mohon Anda maafkan saya. Saya memiliki ibu berusia 80 tahun dan putri berusia 8 tahun. Leng Xicheng sedikit mengernyit, apa yang sedang Anda bicarakan? Saya sebenarnya ingin bertanya tentang. Leng Xicheng berpikir sebentar, namun sepertinya tidak terlalu baik untuk langsung bertanya bagaimana Direktur Jiang menangani hubungannya dengan istrinya. Dengan dorongan alkohol, Leng Xicheng mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, Direktur Jiang, apakah Anda memiliki hubungan yang harmonis dengan istri Anda? Ah, iya, jawab Direktur Jiang dengan bingung. Leng Xicheng bertanya lagi, setiap kali Anda pergi ke luar kota, apakah istri Anda akan menelepon untuk berharap agar Anda selamat di jalan? Direktur Jiang mengangguk, iya. Bagaimana jika dia tidak menelepon Anda? Seperti Gu Qingqing, mereka telah menikah selama 3 tahun, tetapi Gu Qingqing hanya meneleponnya sekali di luar kepentingan untuk meminta uang atau ketika menghubungi nomor yang salah. Direktur Jiang tampak bingung, kalau begitu, saya hanya perlu berinisiatif meneleponnya. 300 siap untuk memilih proposal perencanaan tambahan. Leng Xicheng tercengang, berinisiatif meneleponnya. Iya, Direktur Jiang mengangguk,
jika dia tidak menelepon kita, mungkin dia sedang sangat sibuk atau tidak sempat menelepon. Jika dia tidak menelepon, tentu saja saya akan meneleponnya untuk melaporkan kabar keselamatan saya. Leng Xicheng benar-benar tercengang. Benar juga, mengapa ia tidak pernah memikirkan hal yang begitu sederhana. Leng Xicheng selalu menunggu Gu Qingqing untuk meneleponnya dan tidak berpikir bahwa ia juga bisa meneleponnya sendiri. Tetapi, bagaimana jika Anda bertengkar dengan istri Anda? Mungkin, ketika Anda meneleponnya, dia tidak hanya tidak senang, tetapi malah menjadi lebih marah. Ekspresi Direktur Jiang tampak kebingungan. Mengapa? Bukankah pertengkaran antara suami dan istri itu sangat biasa? Selain itu, suami dan istri tidak akan membawa kebencian sampai hari berikutnya. Pertengkaran sebelum ke tempat tidur akan membaik setelah keluar dari tempat tidur. Jika itu juga bukan kebencian istri karena suami membunuh ayahnya, bagaimana mungkin istri akan tidak bahagia? Tapi, ngomong-ngomong, jika ada kebencian besar seperti pembunuhan ayah, tidak mungkin juga mereka bisa menjadi suami dan istri. Ketika Direktur Jiang berbicara, tiba-tiba ia teringat bahwa Leng Xicheng telah menikah. Selain itu, hubungan antara Leng Xicheng dan istrinya tampaknya tidak seperti hubungan sepasang suami istri biasa. Dengar-dengar, Leng Xicheng menikahi wanita yang tidak memiliki uang maupun kekuasaan agar bisa lebih nyaman bermain-main di luar. Ada juga yang mengatakan bahwa Leng Xicheng menikah untuk bersaing dengan seseorang. Sejauh yang Direktur Jiang ketahui tentang Leng Xicheng, ia merasa sepertinya Leng Xicheng bukan tipe pria yang impulsif sesaat dan akan menikahi seorang wanita secara sembarangan. Tetapi, alasan Leng Xicheng menikah masih menjadi sebuah misteri. Direktur Jiang mengangkat kepalanya, melihat wajah Leng Xicheng yang perlahan-lahan menggelap, lalu segera berkata, tentu saja, saya hanya berbicara begitu saja dan Presiden Leng anggap saja mendengarkan itu untuk bersenang-senang. Leng Xicheng tidak berbicara, ia hanya diam-diam meminum anggur segelas demi segelas hingga menghabiskan seluruh botol anggur itu. Begitu mereka keluar dari ruangan, Direktur Jiang bertanya, Presiden Leng, kalau boleh tahu, apakah masih ada hal lain? Leng Xicheng bahkan tidak memedulikan Direktur Jiang lagi. Ia segera membuka pintu mobil dan masuk ke dalam mobil. Setelah beberapa saat, mobil melaju pergi meninggalkan tempat itu. Leng Xicheng menurunkan kaca mobil dan angin sepoi-sepoi membuat rambutnya yang awalnya rapi menjadi sedikit kacau. Aroma alkohol yang melekat padanya juga menjadi semakin kuat. Katanya, alkohol bisa meringankan rasa khawatir. Tetapi, mengapa Leng Xicheng merasa kepalanya sekan hampir pecah dan jantungnya juga terasa semakin sakit? Leng Xicheng mengambil ponelnya dan membuka daftar buku kontak. Nyonya Leng, kata-kata ini muncul di depannya dengan agung. Leng Xicheng ingin menelepon Gu Qingqing, tetapi jari-jarinya hanya mengusap di atas namanya dengan lembut. Pada akhirnya, ia juga tidak berani tombol panggil. Suami berhak menelepon istri, kecuali Leng Xicheng sendiri. Ia ingin menelepon Gu Qingqing, tetapi apakah ia layak melakukannya? Leng Xicheng berpikir sebentar, lalu menyuruh sekretaris Cheng, telepon Villa Xishan. Tanya apakah Nyonya ada di rumah. Aku minum agak banyak hari ini dan ingin kembali untuk istirahat. Sekretaris Cheng mengangguk. Sesuai perintah, ia segera menelepon Villa Xishan dan bertanya, apakah Nyonya ada di rumah? Pembantu menggelengkan kepala, tidak. Karena pengeras suara ponsel Sekretaris Cheng menyala, Leng Xicheng bisa mendengar jawaban itu. Leng Xicheng melirik ke arah kaca spion dan benar saja, ia melihat Leng Xicheng sedikit mengerutkan kening. Mana mungkin pembantu berani mengatakan bahwa Gu Qingqing pergi bekerja. Ia pun segera menambahkan, tetapi, Nyonya akan segera kembali. Sekretaris Cheng berkata, Tuan Leng minum banyak anggur. Nanti Tuan akan kembali untuk beristirahat. Pembantu itu menanggapinya dan setelah menutup telepon, ia segera menelepon Gu Qingqing untuk melaporkan, Nyonya, gawat. Tuan akan segera kembali. Gu Qingqing sontak terkejut. Mengapa Leng Xicheng akan kembali di saat seperti ini? Apakah Leng Xicheng sudah tahu bahwa ia diam-diam pergi bekerja di belakangnya? Selanjutnya bab 301 maaf, aku mencintaimu, 1.